Kita dengarkan Pak. Kita dengarkan Ayo, ini putar tadi dulu gimana. videonya Pak. Putar dulu ya. Ini saya sepotong Ya. aja nih ya. Saudara dengarkan ya. Si Gilad Eden nih, gila ini orang ini memang. Gitu Pak Paul. Mereka gampang dimanipulasi. Nah, kemudian yang berikut menarik Pak Paul. Apa yang tadi foto yang Pak Paul tunjukkan tentang ini ya, tentang apa itu namanya, nomor teleponnya Yahya Sinwar itu. Yahya Sinwar. Iya, kebetulan saya kemarin iseng-iseng ada waktu, saya dengerin pidato Duta Besar Israel yang ada di PBB menanggapi resolusi si Gilad Erdan itu. Gilad Erdan ya, pidatonya Gilad Erdan menanggapi menanggapi Majelis Umum. Jadi dia mengatakan, tenang kok Gilad Erdan Pak berpidato, ya, santai ya. Gitu. Tenang banget Pak Paul. Kocak, dan orangnya selalu ngomong itu yang nyelekit bener ya, nyelekit kocak gitu ya. Nyelekit kocak gitu. Ini mungkin kita dengarkan dulu aja Pak, kita dengarkan Pak. Gitu, Pak. Kita complete season. Nah ini saya kasih ini ya, kasih keterangan ya. Saya kasih keterangan ya. Dibuka lowongan kerja di Gaza. 1 jadi kombatan, 2 jadi tukang gali terowongan, 3 jadi tukang pejantan, karena kan pada mati semua itu kan. Terus jadi wanita budak seks untuk pelipur lara prajurit. 5 jadi tukang ngitung uang donasi. 6 jadi tukang video. 7 marketing untuk jual penderitaan Gaza. Hubungi Yahya Sinwar ya, plus 970 kodenya Palestina ya. 599 3737 65. Mereka gitu Pak Paul. Mereka gampang dimanipulasi. Nah, kemudian yang berikut menarik Pak Paul. Apa yang tadi foto yang Pak Paul tunjukkan tentang ini ya, tentang apa itu namanya, nomor teleponnya Yahya Sinwar itu. Yahya Sinwar. Iya, kebetulan saya kemarin iseng-iseng ada waktu, saya dengerin pidato Duta Besar Israel yang ada di PBB menanggapi resolusi si Gilad Erdan itu. Gilad Erdan ya, pidatonya Gilad Erdan menanggapi menanggapi Majelis Umum. Jadi dia mengatakan, tenang kok Gilad Erdan Pak berpidato, ya, santai ya. Gitu. Tenang banget Pak Paul. Kocak, dan orangnya selalu ngomong itu yang nyelekit bener ya, nyelekit kocak gitu ya. Nyelekit kocak gitu. Ini mungkin kita dengarkan dulu aja Pak, kita dengarkan Pak. Gitu, Pak. Kita dengarkan Pak, kita dengarkan Pak. Kita dengarkan. Ayo, putar dulu videonya Pak. Putar dulu ya. Ini saya sepotong aja nih ya, saudara dengarkan ya. Si Gilad Eden nih, gila ini orang ini memang. Saya kasih ini ya, kasih keterangan ya. Saya kasih keterangan ya. Dibuka lowongan kerja di Gaza. 1 jadi kombatan, 2 jadi tukang gali terowongan, 3 jadi tukang pejantan, karena kan pada mati semua itu kan. Terus jadi wanita budak seks untuk pelipur lara prajurit. 5 jadi tukang ngitung uang donasi. 6 jadi tukang video. 7 marketing untuk jual penderitaan Gaza. Hubungi Yahya Sinwar ya, plus 970 kodenya Palestina ya. 599 3737 65. Nah, ada catatan yang masih ting-ting bisa melamar jadi istri ketiga 45 dari bos Emir Yahya Sinwar. Nah, itu ya. Dibuka lowongan kerja, jadi Anda yang mau cari kerjaan kalau ke Israel, Indonesia di blacklist, ke Gaza saja saudara diterima tuh ya. Jadi pegawainya Yahya Sinwar itu nomornya sudah ada tertera di layar Anda. Ya, gajinya lumayan, banyak itu ya. Gajinya itu sekitar 5.000 shekels atau 1.250 dolar saudara ya. 16 juta. 16 juta. 1.250 dolar itu berapa tuh? Kali 15.000. Ya 12 kali 15. Banyak tuh saudara, berapa tuh? 15 ditambah 12 kali 15, 18 tuh saudara, 18 juta loh saudara. 18 juta gajinya itu ya. Jadi tukang pijit, jadi tukang gali terowongan,
Kalau terowongan di Indonesia gajinya cuma berapa 800.000. Ya ini jadi tukang gali terowongan ya. Jadi tukang pejantan gajinya 18 juta loh. Ya, itu nomornya ya, plus 970 599 3765. Yahya Sinwar ya. Kita kan ada telepon langsung ya, direct hotline. Ya 15 ya 18,7 juta ya persisnya ya. Kalau gaji itu ya. Itu 5.000 shekel ya. 5.000 shekel atau 1.250 dolar ya, 5.000 shekel. Ya, lumayan loh. Ya lanjut Pak Akuma. Lanjut, oke. Jadi gini Pak, yang menarik itu ini kan bagian dari video ini kan. Saya perhatikan pidatonya Gilad Erdan ini sejak awal gitu ya, saya perhatikan. Jadi dia mengkritik para kerja PBB. Ya, ini kebetulan resolusi ini dihasilkan bukan dari Dewan Keamanan karena sudah diveto oleh Dewan Keamanan oleh Amerika ya Pak ya di Dewan Keamanan. Kemudian siapa namanya ini? Gilad Erdan. Sekjen PBB ini, bukan Sekjen PBB yang Teres. pro Hamas ini, mungkin sama kasusnya ini dengan presidennya universitas tadi Pak. Udah terima ini juga kali itu Pak dari ini. Ya 14 tahun mereka udah persiapan demikian rupa. Saya udah taruh orang-orang nih rupanya. 14 tahun loh. Mereka udah bikin skenario yang cukup rapi ya. Udah Pak, makanya kan kemarin saya 3 hari yang lalu kan waktu kita live ini kan saya bilang ini bukan serangan teroris biasa. Jadi mereka ini ulan akhir yang mereka harapkan yang akan menghancurkan dan memusnahkan Israel dari muka dunia, Pak. Inilah pukulan pamungkasnya, Pak, istilahnya gitu. Jadi mereka sudah persiapkan PBB harus dikuasai, opini publik di Amerika dan kampus-kampus harus dikuasai, kan seperti itu ya. Persiapan militernya juga mereka sudah siap dengan ini ya, dengan terowongan yang jaringannya begitu rumit sampai 500 miles di bawah tanah gitu ya. Itu sudah mereka siapkan, kemudian latihan-latihan mereka sudah lakukan. Mereka menjebak Israel ketika mereka melakukan serangan, yang menyerang Israel pada waktu itu, Pak, itu bukan sedikit, Pak. 3.000 orang teroris Hamas masuk ke wilayah Israel, Pak. 3.000 itu kira-kira 3 batalion. 3 batalion itu Pak, kalau dalam militer Pak Jenderal mungkin tahu hitungan tepatnya. 3.000 orang itu masuk ke Israel menyerang gitu. Udah sama dengan invasi sebetulnya itu Pak. Yang apa yang dilakukan di kibbutz-kibbutz di selatan Israel itu sama dengan invasi, bukan hanya serangan teror biasa. Nah, 3.000 orang. Nah, Israel mau tidak mau harus mengerahkan mengerahkan militernya untuk mempertahankan diri. Dan ada saya baru tahu dari salah satu strategis juga dari Eropa kalau nggak salah, dia orang Jerman. Jadi mereka mengatakan begini Pak, Israel itu sebenarnya sudah tidak mau perang sejak tahun 2015 Pak. Pertama sudah capek, kemudian juga biaya juga habis. Kemudian generasi muda di Israel itu kan sekarang kan generasi apa ya namanya ya, generasi handphone Pak, generasi ini smartphone, itu smartphone generation, itu istilahnya anak-anak muda di Israel pada waktu itu. Nah, untuk mencegah perang sesudah operasi operasi Caselead sama satu lagi apa itu ya, Freedom itu dari tahun 2014 sampai 2015 Israel itu memberikan uang kepada Hamas dalam jumlah yang banyak Pak Paul. Ya mungkin dalam status sebagai pajak orang-orang Gaza yang bekerja di Israel gitu. Itu banyak. Dalam arti apa? Israel sudah bayar jizya Pak Paul. Coba nanti dicek sama teman-teman di Knesset Pak. Coba ditanya dengan teman-teman Pak Paul di sana. Jadi mereka sudah bayar Pak supaya tidak ada serangan. Tetapi ya kadang-kadang ada 1-2 roket gitu ya tahun. Tetapi ya dibalas paling tidak sampai perang besar gitu. Heratnya Pak Paul, ketika ini tahun pajak dibayarkan kepada Hamas di Gaza, listrik diberikan, air juga diberikan, air bersih kalau tidak salah 70% itu dari Israel, jaringan internet juga diberikan, terus pintu di utara, saya lupa nama tempatnya itu, kota yang di utara Gaza itu, dan di sebelah timur Shalom Karim itu dibuka untuk barang masuk. Kemudian orang-orang Gaza sampai 100.000 itu bekerja di Israel. Orang baik apa coba Pak Paul? Masih dibilang juga apartheid kan?
negara Israel kan. Sementara orang-orang Gaza hidup sejahtera dari apa yang mereka dapatkan dari Israel. Nah, ternyata rupanya Pak Paul, kesejahteraan tidak menjamin bahwa suatu ideologi, kebencian dan pemusnahan bisa hilang Pak Paul. Bisa ternyata. Jadi mereka tetap dalam hatinya itu ingin supaya Israel itu ya musnah dari muka bumi ini. Lenyap dari muka bumi ini. Dan saya yakin Fatah juga sama Pak Paul, cuman nggak punya kekuatan aja dia sekarang. Bisa dipercaya juga itu PLO itu Pak Paul. Nggak bisa dipercaya gitu. Jadi Tapi si Yasser Arafat dua-duanya itu memang yang bikin pemberontakan di Yordania, kudeta kan? kudeta Yasser Arafat Ya, membuat makanya diusir pemberontakan kan? di Yordania mau menggantikan Raja Hussein pada waktu itu. Dia mau menguasai Yordania, akhirnya Iya, dibuang mereka. balik Larilah ke tepi barat, gitu Pak Paul ceritanya. balik utara ke Syria dibunuh lagi ya, berapa ratus, 4.000 orang mati ya. Betul, ke tepi barat Iya, mereka lari. Kemudian juga ada beberapa kelompok-kelompok yang itu ikutnya, ya saya nggak sebut namanya lah ya, orang terkenal itu yang mungkin di Indonesia juga banyak pengikutnya udah jadi partai politik di sini. Itu juga melakukan pemberontakan terhadap Mesir, akhirnya dibuanglah mereka, didorong, masuklah mereka ke Gaza. Jadi itu sebenarnya orang Mesir, Pak Paul, yang di Gaza ini kebanyakan. Dominan mayoritas itu orang Mesir. Kalau yang di tepi barat itu orang Yordan sama orang dari Suriah gitu Pak Paul. Jadi ya, kita lihat seperti itu ya. Sudah diberikan juga pajak. Pajak pajak mereka diberikan loh. Belum lagi bantuan bantuan dari negara-negara Eropa, pajaknya Pak Paul dan teman-teman diaspora di luar ya untuk Gaza ini. Tapi dana itu dipakai buat kesejahteraan masyarakat enggak? Tidak, Pak Paul. Dana itu dipakai buat bangun terowongan dan beli roket dan buat persenjataan. Itu yang mereka lakukan dan nggak bisa dipercaya Pak Paul. Ada niat baik, itikat baik untuk berdamai gitu atau hidup bersama gitu. Tetap tidak bisa menghilangkan semangat ideologinya Hillel ini yang mau mendominasi dunia. Will dominate the world ini itu nggak bisa dihilangkan Pak Paul. Itu tetap akan ada gitu. Jadi posisi geopolitik di tanggal 6 Oktober sebelum peristiwa 7 Oktober itu juga dalam posisi gencatan senjata sebenarnya Pak Paul, bukan dalam posisi perang. Tapi mereka melakukan posisi serangan di tanggal 7 Oktober. Nah, kemudian yang terjadi adalah si Gilad Erdan itu ngomong begini. Dia katakan begini, dalam resolusi Majelis Umum PBB itu tidak sedikit pun melakukan condemnation atau pengutukan terhadap apa yang dilakukan oleh Hamas. Kalau mau adil, Israel dikutuk, Hamas juga harus dikutuk, sama-sama pelaku kekerasan gitu Pak Paul. Tapi tidak ada sedikit kutukan terhadap Hamas. Jangankan kutukan atau condemnation, nama Hamas aja nggak pernah disebut Pak. Tidak pernah disebut di PBB. Makanya kita curiga dengan PBB ini. Justru PBB ini sendiri yang mau Israel itu musnah dari muka bumi ini Pak Paul. Kita curiganya di situ gitu ya. Tidak ada sama sekali. Jadi nggak fair, nggak adil gitu. Nah, kalau misalkan gencatan senjata dipaksakan, sementara Hamas masih berkuasa, ini akan memperpanjang kematian di regional itu Pak Paul, baik terhadap orang Palestina maupun terhadap orang Israel sendiri gitu. Nah, kita tahu tanggal 7 Oktober Hamas menyerang Israel, perkosa para wanita, memutilasi, mengaraknya keliling. Kemudian bayi-bayi dibunuh, kepalanya dipenggal, ada yang dimasukkan ke dalam oven. Kemudian keluarga-keluarga Israel itu dalam rumah itu dibakar, Pak, rumahnya masih bakar semua gitu ya, mereka sementara masih ada di dalam, kemudian orang di jalan-jalan ditembakin. Itulah korban yang 1.400 orang itu. Tapi ini nggak disinggung di PBB Pak Paul. Tidak disinggung sama sekali gitu. Itu yang dikatakan oleh Gilad Erdan itu. Nah, Gilad Erdan juga mengatakan, kalau ini terjadi di negara Anda, di negara lain, katakanlah di Moskow, Beijing, maupun di Turki gitu ya, di Istanbul, apa yang dilakukan oleh pemerintah Anda masing-masing? Pasti Anda akan membela diri. Masa kami nggak boleh membela diri ketika negara kami diserbu oleh 3.000 pasukan, 3.000 orang gitu. Menarik juga apa yang dikatakan oleh Gilad Erdan ini. Jadi kita nggak mendengar berita-berita yang nggak dijelaskan konten ini sebenarnya berita ini apa yang isinya sebenarnya apa gitu. Di Konoha ini kan berita kan semua diputar balikan Pak Paul.
Jadi lebih enak melihat beritanya yang dari luar langsung gitu. Kemudian nggak diperhatikan sedikit pun kebiadaban Hamas ini melakukan genosida dan atrocity terhadap orang-orang Israel dan Yahudi. Nah, yang paling mengerikan, Hamas itu mengatakan bahwa serangan 7 Oktober itu akan kami lakukan lagi di kemudian hari. Ini hanya gladi resik aja semacam itu, Pak. Dikatakan oleh Gilad Erdan itu gladi resik untuk dilakukan lagi di hari kemudian gitu ya. Kemudian mereka bebas melakukan ini gelombang teror. Mereka bebas melakukan genosida gitu. Nah, kemudian yang menarik ini yang kita harus hati-hati. PBB Majelis Umum meminta gencatan senjata ini alasan humanitarian gitu ya, humaniter gitu ya, supaya bantuan internasional bisa masuk. Tapi yang sebenarnya yang aneh, kemarin Pak Paul udah tunjukkan videonya. Sebetulnya UNRWA ataupun UNHCR sendiri nggak mampu, Pak. Jadi itu antrian bantuan internasional itu di Gaza itu sampai ngantri mengular gitu ya di Rafah. Kenapa? Karena begitu masuk Gaza, siapa yang mau bongkar bantuan tersebut, Pak Paul? Karena mereka tidak mampu, nggak ada yang bisa diharapkan. Yang ada adalah ketika bantuan itu sampai di Gaza, Hamas langsung merampas itu semua, mengambilnya buat mereka, bukan buat masyarakat, Pak Paul gitu. Sementara ya akhirnya bongkar satu kontainer itu juga butuh waktu. Apalagi kalau sampai ratusan mobil kontainer nunggu di Rafah itu kan, kalau mungkin dulu bisa masuk dari utara, bisa masuk dari Shalom gitu ya. Tapi kan Israel menutup seluruh perbatasan yang menuju ke wilayahnya dari Gaza demi keamanan. Nah, meskipun dituduh Israel itu katanya memenjarakan apartheid gitu kan, tapi tidak ya, demi keamanan dia menolak sesuatu yang masuk maupun keluar dari Gaza gitu. Nah, jadi alasannya alasan humaniter, tapi sebenarnya penyebabnya adalah ketidakmampuan NHCR yang melakukan ini, mendistribusikan bantuan kemanusiaan dari berbagai negara ini, Pak Paul gitu. Nah, Israel sudah memberikan izin, dia nggak terlalu membatasi, ya silahkan masukkan, tetapi jangan gara-gara nggak mampu mengelola bongkar muat bantuan humaniter ini atau mendistribusikan yang nggak mampu, kemudian dipaksakan harus gencatan. Sementara gencatan senjata itu hanya memperpanjang usia Hamas dan rantai terornya, Pak, gitu. Ya, free itu malah. Nah, iya. Itu alasan yang triknya di situ, Pak. Jadi mereka berusaha menipu Israel pada saat mengambil keputusan ini. Nah, kebetulan negara-negara yang lain ini sepertinya mereka kurang paham atau terbawa arus, Pak. Atau mungkin sudah terima sesuatu gitu. Bisa jadi, Pak. Namanya juga ini ya. Nah, kemudian yang Hillary Clinton ya. Jadi sudah 2 kali ya ditawarin ya. Jadi ini saudara ya. Ini saudara banyak yang ngerti ya. Jadi sudah 2 kali, bahkan 3 kali ya. Sudah terakhir 3 kali ya. Nah, nanti saya bikinkan videonya ya. 3 kali dikasih ini loh, state Palestina. Tapi Yasser Arafat dan para pemimpin Palestina, Mahmud Abbas juga nggak mau. Ya sudah selesai, nggak bisa lagi. Sekarang udah nggak mau lagi orang Israelnya. Two-state solution-nya. Sudah ditawarin sama Israel sebetulnya 2 kali, bahkan yang ketiga sama Mahmud Abbas. Yang 2 kali Yasser Arafat nggak mau. Yang ketiga Mahmud Abbas nolak. Ini sudah nggak bisa lagi. Jadi jangan berkata Israel menjajah, enggak. Sudah ditawarin. Mau enggak? Nah, ini saksinya kan ini, orang ini kan. Suaminya dia, Bill Clinton, dia sendiri yang nawarin juga waktu dia jadi sekretaris Amerika itu kan. Ketiga sama si ini Yair Lapid sama Mahmud Abbas. Ya, makanya akhirnya si Netanyahu bilang nggak ada two-state solution. Tadi ada Haikal Hasan udah hilang ya, Haikal Hasan ya. Beneran apa bohongan itu? Bohongan kali itu, Pak. Kalau aja beneran kan, suruh masuk kan. Ya langsung debat sama Pak Paul kalau sanggup. Ya sudah, Anton Jawa Tengah silakan.
Oke, jadi lanjut Ya. Pak. Lanjut nggak ini?